Salam hati gembira. Alkitab berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita akan merenungkan tentang bagaimana berdamai dengan musuh. Kita akan membuka Alkitab dari Injil Matius pasal yang kelima, dan saya akan membacakan ayat yang ke-43 dan 44. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-43 dan 44 berkata sebagai berikut. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dari bagian kisah ini sangat menarik, yaitu ajaran Yesus kepada murid-muridnya. Ada Petrus, Andreas, ada Yakobus dan Yohanes yang menikmati pengajaran Yesus pada waktu ini. Apa yang sedang Yesus ajarkan? Untuk menunjukkan kepada mereka ada satu hal yang berbeda ketika seseorang bisa menikmati kasih Allah. Di dalam ayat yang ke-43 itu dikatakan, kasihilah sesamamu manusia. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia. Itu dikutip dari Imamat pasal 19 ayat yang ke-18. Tetapi ada perkataan selanjutnya, dan bencilah musuhmu. Dan ini tentu tidak mungkin dikutip dari perjanjian lama manapun juga. Anak Allah yang penuh kasih tidak pernah mengajar bencilah musuhmu. Tapi mengapa ini bisa dikutip? Karena pada waktu itu orang-orang Yahudi memiliki pemikiran siapakah yang disebut dengan sesamamu manusia adalah satu suku bangsa mereka. Dan di luar daripada itu mereka menganggap bukan lagi orang yang perlu dikasihinya. Tetapi di ayat yang ke-44 Yesus mengajarkan sesuatu yang menarik, yaitu dengan perkataan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ada dua hal yang menarik yang hari ini kita akan pelajari tentang bagaimana kita bisa berdamai dengan musuh. Ada tiga jenis musuh. Yang pertama adalah musuh yang betul-betul kelihatan. Saya sebut menjadi the real enemy. Musuh yang tampak, kita tahu siapa dia, kita tahu di mana dia. Itu musuh yang jelas. Tapi yang kedua adalah musuh yang tidak tampak, the unreal enemy. Musuh dalam selimut. Bisa orang terdekat kita, bisa orang yang jauh dari kita, tetapi suatu hari bisa meledak karena ada permusuhan di dalam. Tapi yang jenis ketiga adalah the latent enemy. Musuh yang betul-betul tersamar, tidak tahu siapa dia. Contoh, ada seseorang, saya sebut A, punya hutang sama saya 100 juta. Saya berkorban untuk bisa mengampuni dia, supaya saya tidak ada dendam dengan dia. Maka suatu hari saya bisa mengampuni dia. Namun saya dengar kabar 1 tahun kemudian, si A ditipu oleh si B. Pada waktu si A ditipu oleh si B, lalu saya mendapatkan kabar dari seseorang bahwa si A ini ditipu oleh si B. Nah, pada waktu saya mendengar, apakah hati saya sukacita atau hati saya suka duka cita, itu menentukan sikap saya terhadap si A tadi. Apakah saya sudah berdamai dengan dia yang pernah menghutangi saya? Coba bayangkan, pada waktu saya mendengar dia ditipu oleh orang lain, kalau hati saya dengan sukacita berkata, syukur, kata orang Surabaya, bersyukur, lihat Tuhan yang pasti balas. Atau ada orang berkata, Gusti mboten sari, pembalasan adalah hak Tuhan. Kalau itu ada di dalam hati kita masing-masing, jangan-jangan hati paling dalam tidak pernah mengampuni orang tersebut. Nah, Yesus berkata, ada dua ajaran menarik bagaimana kita bisa berdamai dengan musuh. Pertama, kita mengasihi musuh. Itu yang dikatakan di ayat yang ke-44 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Yang di atas tadi 43 dikatakan, kasihilah sesamamu, bencilah musuh. Tapi Yesus berkata di sini, kasihilah musuhmu. Yang pertama, bagaimana kita berdamai dengan musuh saat kita bisa mengasihi musuh. Berat? Tentu berat. Apakah harus kita lakukan? Iya, karena ini ajaran daripada Yesus Tuhan kita. Bagaimana kita bisa melakukannya? Hari ini buka hati kita, undang Yesus tinggal dalam hati kita, supaya engkau menjadi seorang Kristen, bukan sekedar agama Kristen. Pada waktu kita ada persekutuan dengan Yesus, pada waktu kita membuka hati menerima Yesus, maka Roh Kudus akan membaptiskan kita menjadi satu anggota dari tubuh Kristus. Dan kita memiliki 9 buah roh. Mestinya 9 rasa buah roh.
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Diawali dari kasih. Ketika memiliki kasih, kita bisa melakukan tindakan kasih dan sampai penguasaan diri. Pada waktu tidak punya kasih, tidak bisa melakukan semuanya. Dan pada waktu engkau memiliki kasih, di situ engkau akan ingin berjuang menunjukkan kasih. Kalau hari ini kita sudah memiliki Yesus, maka bibit dari buah roh tadi ada. Namun apakah akan muncul atau tidak tergantung keputusan. Hari ini kita belajar bagaimana mengasihi musuh. Kita akan sakit pada waktu mengasihi. Perlu ada pengorbanan. Tapi bukan cuma pengorbanan, harus diawali dengan keputusan. Mau atau tidak. Kalau tidak mau, kita tidak mungkin bisa mengasihi musuh kita. Tapi ada cara kedua, yaitu dengan mendoakan dia, mendoakan musuh kita. Dikatakan di situ, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bukan sekedar dia menipu, tapi menganiaya. Mana lebih berat, mengasihi atau mendoakan? Pasti dari kita sering berkata mengasihi. Mengasihi itu ada pengorbanan, tapi dalam diri kita. Tapi pada waktu mendoakan, kita harus mengeluarkan satu perkataan kita, yaitu kita mendoakan dia. Saya kasih contoh, mana lebih berat? Kalau engkau punya pasangan, hari ini engkau ditinggalkan dia. Siapakah yang mau mendoakan dia supaya dia berbahagia dengan pasangan yang baru? Atau kita jengkel ketika lihat dia menikah lagi? Pada waktu engkau ditipu oleh seseorang, kemudian engkau maukah mendoakan orang yang menipu supaya hidupnya lebih berhasil lagi? Itu mendoakan. Mendoakan butuh pengorbanan. Pada waktu engkau berdoa, mungkin kita berdoa supaya pasangan kita yang tadi pergi bisa kembali, itu bagus. Atau kita mendoakan supaya orang yang berhutang bisa membayar utang, itu bagus. Tapi mungkin peristiwanya tidak seperti itu. Tapi ada perintah dari Yesus Tuhan kita, mendoakan orang yang menganiaya. Bukan cuma menganiaya fisik, tapi bisa menganiaya hati kita. Mungkin dirobek-robek. Pada waktu engkau mendengarkan kabar dia lebih sukses, kita tidak mungkin bisa mendoakan dia. Oleh sebab itu dari bagian ini kita belajar hal yang menarik. Bagaimana supaya kita bisa berdamai dengan musuh kita. Yang pertama, kita mengasihi musuh kita. Dan yang kedua, kita mendoakan musuh kita. Salam hati gembira.